Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Saudara-saudara seiman, dimanapun Anda berada, terima kasih waktu yang disediakan oleh media yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu radio dan Roja TV ini, untuk menyebarkan kebaikan bagi kaum muslimin. Mengenai pendidikan diklat muamalat maliyah yang akan dimulai mungkin insyaallah pada tanggal 31 Agustus, berangkat dari latar belakang kebutuhan kaum muslimin di Indonesia ya, yang sangat jauh dari dinullah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bidang, dan juga dalam bidang muamalat merupakan salah satu bidang yang jarang disentuh oleh para ustadz, para da'i kita, dengan berbagai alasan dan beberapa halangan dan kendala mungkin, sehingga banyak dalam lontaran pemikiran atau wacana-wacana atau usulan-usulan dari kaum muslimin, kenapa tidak ada daripada umpamanya dibuat kajian yang panjang, kenapa tidak dipres, diperkecil dalam bentuk pendidikan kilat yang waktunya mungkin bisa lebih diperbanyak sehingga hasilnya mungkin lebih baik sebagaimana banyak pendidikan kilat. Maka kami pandang perlu untuk hal ini, karena mengingat juga jangankan kaum muslimin secara umum, saya ingat bahwasanya Hay'atul Muhasabah wal Murajaat Muassasatul Maliyah Islamiyah ya, yang mengeluarkan buku panduan Al-Ma'arij Syariah ini, yaitu panduan dari perbankan syariah di dunia Islam yang diterbitkan di Bahrain. Lembaga ini selain menerbitkan Al-Ma'arij Syariah ini, panduan-panduan perbankan syariah yang sekarang sudah sampai sekitar 48 mi'yar, itu mereka membuat kursus kilat atau pendidikan kilat selama 4 bulan untuk memahami, untuk menerapkan, mengaplikasikan dari Al-Ma'arij Syariah ini, agar Dewan Pengawas Syariah di lembaga-lembaga keuangan tersebut benar-benar menerapkan dalam satu acuan yang kembali kepada kitabullah sunnah Rasulullah dan berdasarkan pendapat-pendapat yang rajih, pendapat yang kuat menurut para ulama kita. Berangkat dari hal ini, kebutuhan dan adanya contoh sebelumnya, maka kami rasa perlu untuk membuat program seperti ini. Dan jazakallahu khair, sebelumnya ada Ustaz Abu Islama hafizahullah pernah juga menawarkan bagaimana kalau dibuat pelatihan singkat atau diploma. Alhamdulillah kemudian kerjasama diteruskan, dan BMT Bintaro malah siap lebih dahulu untuk memfasilitasi untuk pendidikan kilat tersebut, yang tentu penekanannya ya adalah bukan sekedar teori-teori saja, tapi rujukan utamanya adalah kitab Al-Ma'arij Syariah ini. Per produk kita bahas, per transaksi kita bahas. Selain membahas secara teori dan ilmiah, mungkin akan kita bantu para peserta untuk membuat SOP dari sebuah transaksi yang muamalat agar sesuai syar'i. Kadang secara teori sudah, menurut kita sudah pas, tetapi kita mungkin mengetahui, tapi ketika kita buat sebagai sistem di sebuah perusahaan, bila SOP-nya tersebut ada satu saja yang tidak memenuhi syarat, ya, maka kemungkinan akadnya juga tidak menjadi syariah, tidak sesuai dengan syar'i. Selain itu juga draft akad juga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Ustaz, kami tahu ini adalah riba, ini tidak boleh, kami ingin yang halal, kami ingin bentuk begini, tapi tolong buatkan saya akad, Ustaz. Ya, tentu agak berat bagi Ustaz kalau Ustaz membuat setiap akad yang diinginkan oleh kaum muslimin. Maka dalam wacana kelembagaan seperti ini, yaitu pendidikan kilat seperti ini, mungkin masing-masing kita akan pandu untuk membuat akad-akadnya, apa saja kaidah-kaidahnya dan apa makna-maknanya secara syar'i, sehingga teori-teori yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari para asatiz kita, dari para ulama kita, bisa kita aplikasikan sehingga benar-benar kita tentram, selamat dalam bertransaksi tersebut, sehingga keuntungan-keuntungan dan laba yang kita dapatkan dari transaksi tersebut benar-benar dihalalkan oleh Allah Jalla fi'ulah. Fokusnya memang kepada muamalat maliyah, tetapi banyak kita lihat, dan dari pengalaman-pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi di program pasca sarjana ekonomi Islam,
menitik beratkan kepada muamalat saja. Padahal muamalat sebetulnya luas. Terkadang mahasiswa tidak diberikan materi masalah waris, masalah zakat. Yang lebih penting dari itu adillah, istinbatul adillah. Dari dalil syar'i, dari muamalat ini apa, hadis-hadisnya apa. Kemudian juga al-adab atau etika itu biasanya sering dibahas di kajian umum juga sering, di kampus-kampus juga sering. Tapi yang bisa sering tertinggal, waris, aplikasi zakat, bagaimana cara zakat. Anda sebagai seorang yang kaya umpamanya, atau sebagai seorang pengusaha umpamanya, di harta Anda ada kewajiban-kewajiban berupa zakat. Ya. Bagaimana cara Anda menghitung zakat sendiri? Ya. Kesadaran ini ya, perlu dibentuk dan perlu dibangun karena ini merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting. Rukun Islam. Kemudian sekalian zakat, bila Anda meninggal, seorang yang kaya raya umpamanya, memiliki hasil usaha dia ingin hartanya ini berkah buat dia dan berkah setelah dia meninggal buat keturunan dia atau bagi ahli warisnya. Bila dia tidak mengerti ilmu waris, ilmu cara pembagian warisan, sering harta yang dikumpulkannya ini setelah dia meninggal ya, ternyata tidak membawa berkah kepada anak cucunya, kepada ahli warisnya, terkadang merupakan biang atau sebab utama dari terjadinya sengketa dan bahkan la qadarullah sampai terjadi saling membunuh di antara karib kerabat, di antara adik kakak karena berebut warisan orang tua mereka. Maka pengetahuan seorang muslim akan ilmu waris ini sangat penting sekali, apalagi Anda sebagai seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mengetahui dalil-dalilnya, yaitu sunnah Rasulullah dan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam masalah ini. Ya, maka inilah tema-tema yang akan diangkat mengenai hadis-hadis ahkam tentang al-buyu', juga tentang etika, ya, kemudian juga muamalat maliyah, akad, kemudian juga bagaimana kita membersihkan harta kita dengan berzakat, kemudian juga bagaimana kita mempertahankan harta ini agar menjadi berkah dengan mempelajari ilmu waris dan mengajarkannya kepada anak-anak dan saudara keturunan kita. Sehingga yang kita inginkan setiap muslim ya yang mengerti akan dinnya, yang memiliki harta, yang pernah mengikuti pelatihan ini, semoga dengan demikian menjadi seorang muslim yang tahu dia halal haram dan yakin dia bahwa transaksi yang dilakukannya halal, kemudian tahu dia hak-hak kewajiban Allah pada hartanya yang akan membawa keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya tentu. Kemudian juga tahu cara membagi mendistribusikan hartanya bagi keluarganya, ya, dan dekat dengan sunnah Rasulullah SAW dan kitabullah. Karena dia mengetahui bahwa setiap transaksi-transaksi ini ya, berasaskan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia menjadi salah seorang pengusaha yang beretika. Etikanya bukan karena maslahat, bukan karena mencari keuntungan dunia, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha dan berbisnis penjelmaan daripada seorang dai. Ya, sering dikatakan oleh para ulama kita di Timur Tengah ketika memuji Indonesia, bahwasanya memuji para dai yang datang ke Indonesia menyampaikan Islam, bahwa Indonesia dimasuki Islam bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tetapi dibawa din ini oleh para pedagang, para tujar, para pedagang yang berdagang ke negeri ini, tetapi mereka pedagang yang berakhlak, pedagang yang bawa dinullah, sehingga orang-orang masuk agama Allah melalui akhlak mereka dan etika mereka dalam berdagang, ya. Kemudian berkembang terus dan semoga ini kita hidupkan kembali. Terlepas dari itu, ini merupakan salah satu tuntutan kita sebagai seorang muslim. Karena padatnya materi ini, ya, insya Allah mungkin akan kita buat dalam 14 hari, ya, 14 hari. Tapi waktu mungkin jarang orang yang punya waktu bisa untuk 14 hari berturut-turut, sehingga kita bagi setiap hari Ahad, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, ya. Kemudian selama 14 hari berarti kurang lebih 3 bulan, ya. Semoga waktu tersebut cukup merupakan modal awal seorang muslim mengenal dinnya dan bisa mempraktekkan dinnya dalam masalah muamalat ini. Nah,
Terima kasih jazakallah khairan atas pemaparan yang Ustaz sampaikan terkait dengan latar belakang, visi misi serta penjelasan materi serta durasi dan lama pendidikan dari program yang diselenggarakan oleh BMT Bintaro. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, untuk selanjutnya bagaimanakah pemaparan mengenai peserta yang diperuntukkan untuk program pendidikan kilat kuliah dan pelatihan muamalat maliyah ini, serta penjelasan tenaga pendidik dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis pendaftaran. Kita akan simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dian Ghazali hafirahullah. Beliau adalah pengawas BMT Bintaro. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada beliau. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Insyaallah taala kami dari Lembaga Pendidikan atau Pelayanan Pendidikan BMT Bintaro menampung fasilitasi daripada kegiatan pendidikan kilat ini, yang pendidikan kilat perihal muamalah maliyah. Dan tentu saja seperti tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Erwandi Hafizahullah, bahwa pesertanya, walaupun ini semuanya adalah kaum muslimin, sangat membutuhkan perihal ini, dan kami pikir cukup mendesak karena diantara kita semuanya adalah para praktisi yang sehari-harinya melakukan jual beli. Namun demikian tentu saja yang lebih mendesak lagi adalah kebutuhan bagi para praktisi lembaga keuangan. Para praktisi lembaga keuangan ini khususnya yang mereka menyatakan diri sedang melaksanakan suatu kegiatan yang syar'i atau lembaga keuangan yang bersifatnya syariah. Tentu saja kita berharap semua agar lembaga keuangan syariah ini semua, khususnya di Indonesia, bahkan khususnya di Jakarta ini, memang sudah benar-benar mengikuti syariah. Jadi insya Allah ta'ala nanti dari hasil pendidikan ini bukan hanya diharapkan mereka beristilah dengan istilah-istilah syariah, tetapi memang akad-akadnya seperti tadi telah dijelaskan oleh Ustadz, memang benar-benar telah mengikuti syariah sehingga kita bertransaksi dengan transaksi yang insya Allah ta'ala diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pesertanya adalah praktisi lembaga keuangan. Ini jelas kami sangat berharap kita semua bagi praktisi-praktisi lembaga keuangan ini, karena muaranya daripada muamalat syariah ini adalah memang kembali ke lembaga keuangan. Sehingga kalau lembaga keuangannya sudah banyak nantinya insya Allah ta'ala memahami secara detail, secara rinci perihal bagaimana menjalankan ekonomi syariah ini, insya Allah ta'ala adalah sesuatu yang menggembirakan kita semua, yang menyebabkan kita semua bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang kedua tentu saja bagi para pengusaha. Dan kembali lagi tadi mengerucut dari lembaga keuangan yang biasanya memegang begitu banyaknya perekonomian, keuangan di negara kita ini, dan begitupun para pengusaha yang juga mereka adalah bagian-bagian dari mana jual beli itu terjadi, sehingga para pengusaha ini pun peserta yang kami harapkan memang bisa mengikuti pelatihan pendidikan kilat atau kuliah dan pelatihan ini yang langsung dibimbing oleh Ustadz Dr. Arifin bin Badri dan Ustadz Erwandi Tarmizi hafizahumullah. Dan berikutnya tentu saja para guru. Jadi ini tentu saja kita sangat berharap para guru-guru ini benar-benar memahami bagaimana maliyah yang syar'i, yang sebenarnya syar'i, sehingga ketika mengajar, ketika melakukan berbagai transaksi, mengajar dilihat langsung kepada murid-muridnya atau melakukan transaksi yang juga dilihat oleh orang sekelilingnya, telah benar-benar mengikuti sesuai dengan
syariah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanul jami'an. Dan yang berikutnya adalah tentu saja para mahasiswa. Para mahasiswa ini yang memang masih segar-segar di dalam keilmuannya, insya Allah Ta'ala menambah ilmunya semakin lebih dalam lagi untuk benar-benar berkualitas, sebagaimana tadi harapan daripada Ustadz adalah mereka juga bisa memberikan penyiaran terhadap syariah ini, bagaimana cara membuat akadnya, bagaimana tadi membuat SOP-nya, bagaimana membuat draft daripada akad-akad yang tidak mungkin seluruh akad di dalam kepengusahaan ini dilakukan oleh ustadz-ustadz saja atau para asatizah. Dan tentu saja diharapkan kualitas daripada kaum muslimin secara umumnya, dan tentu saja mahasiswa yang sedang bersemangat, dan tentu saja kita juga berharap semuanya adalah bersemangat untuk mencari ilmu ini, karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib, dan jangan sampai kita pikir itu adalah halal ternyata haram, atau kita pikir itu haram ternyata halal. Nah, ini kami berharap bahwa pesertanya adalah para praktisi lembaga keuangan, pengusaha, mahasiswa, guru, dan lain-lain kaum muslimin yang ingin menambah keilmuannya sehingga bisa insya Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri minimal, tapi yang kedua adalah untuk menyiarkannya kepada halayak ramai karena telah memperdalam pendidikannya dan telah melakukan latihan-latihan dari berbagai cara bagaimana membuat SOP dan cara dan draft-draft akad serta pemahaman-pemahaman lainnya di dunia muamalat syar'i ini, muamalat maliyah yang sesuai dengan syar'i. Dan tenaga pendidik khususnya pada pendidikan dan latihan kilat ini memang hanya 2 orang. Tetapi alhamdulillah 2 orang ini adalah para ustadz yang memang sudah berkecimpung atau memang berpendidikan, berlatar belakang di dunia syar'i, dunia syariat dan muamalat. Dan beliau adalah Ustadz Dr. Arifin bin Badri, beliau adalah doktor lulusan dari Universitas Madinah, dan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, beliau adalah doktor dari lulusan Universitas Riyadh. Nah, insya Allah Ta'ala 2 orang hafizahumullah inilah yang insya Allah Ta'ala akan memberikan kajian-kajian dan latihan-latihan untuk kepada para peserta, agar peserta nantinya keluar atau selesai setelah 14 kali pertemuan. Dan pertemuan ini juga insya Allah Ta'ala termasuk menampung agar para praktisi yang sehari-harinya sibuk ini bisa ikut belajar dengan serius tanpa menghabiskan waktu kerjanya. Jadi benar-benar hanya waktu libur, yaitu pada setiap hari Ahad dan dimulai tanggal 31 Agustus. Jadi setiap hari Ahad dari jam 8 tadi telah dijelaskan sampai dengan jam 15. Di sana ada coffee break karena kita tahu itu 5 jam dan ingin dalam suasana yang santai tapi juga serius untuk menelaah ilmu-ilmu agama Allah ini. Tapi kita juga berharap ada tidak terlalu tegang, dan kita juga akan makan siang bersama. Makan siang bersama selama 14 kali pertemuan tersebut. Dan waktu pendidikannya adalah dimulai 31 Agustus. Jadi dimulai 31 Agustus dan berakhir insya Allah tanggal 1 Desember. Dan nanti juga ada beberapa kali latihan dan mungkin juga akan ada beberapa ujian insya Allah Ta'ala. Dan syarat pendaftarannya adalah bagi peserta yang insya Allah Ta'ala sangat berkeinginan, dan kami berharap memang kita semua sangat berkeinginan untuk mengetahui ilmu syar'i ini, itu mengirimkan CV, kurikulum vitae-nya ke alamat email layananpendidikan@bmtbintaro.com, layananpendidikan@bmtbintaro.com.
Tempat pendaftaran juga bisa langsung ke kantor BMT Bintaro, Jalan Bintaro Utama, Blok F2 nomor 5, Bintaro Sektor 2, Jakarta Selatan. Jadi kembali lagi, email tadi ditujukan ke layanan BMT Bintaro, layanan pendidikan @bmtbintaro.com. Dan telepon yang bisa dihubungi adalah 0815 984 3615 atau 021 4138 1335 atau 021 7369 1020. Jadi kami ulangi lagi, 0815 984 3615 serta 021 4138 1335 atau 021 7369 1020. Periode pertama ini akan ditutup tanggal 22 Agustus. Periode pertama ini akan ditutup tanggal 22 Agustus dan pesertanya terbatas. Kami hanya sampai peserta 30 orang. Jadi untuk gelombang pertama ini kami selenggarakan hanya untuk 30 orang. Billahi taufiq wal hidayah. Baik, terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz Bapak Dian Ghazali hafizahullah yang telah memberikan penjelasan terkait dengan peserta sasaran dari Diklat yang insyaallah ta'ala akan diselenggarakan. Kemudian penjelasan mengenai tenaga pendidik, kemudian waktu pendidikan dan syarat pendaftaran juga telah disampaikan tadi mengenai tempat pendaftaran yang bisa Anda hubungi. Saudaraku seiman seakidah, setelah tadi kita mendapatkan pemaparan dari dua narasumber kita di pagi ini, kita selanjutnya memasuki tanya jawab saja untuk para pendengar atau pemirsa yang akan bertanya secara langsung, yang ingin memperluas atau memperdalam atau ada hal-hal lain yang mungkin ingin Anda tanyakan terkait dengan program pendidikan kilat kuliah dan pelatihan muamalat maliyah ini, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Sambil menunggu pertanyaan dari penelpon, kami ajukan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu terkait dengan peserta. Untuk akhwat, apakah ada tempat untuk mereka bisa mengikuti pendidikan ini, Ustaz? Silakan. Iya, insya Allah untuk akhwat, kalau mencapai pesertanya sampai 10 orang, kami akan selenggarakan insya Allah ta'ala. Nah. Jadi telah kami siapkan juga untuk akhwat, jadi nanti juga dengan screen yang khusus, dan memang ruangan yang sudah kami persiapkan langsung untuk akhwat, tapi minimalnya memang kami harapkan ada 10 orang. Dan waktu pendidikannya juga sama dengan ikhwan pada saat yang bersamaan, tapi kita berikan nanti layar agar bisa menyimak sama dengan para ikhwan lainnya. Demikian. Iya. Jadi menunggu sampai 10 akhwat begitu, Ustaz ya? Untuk Anda yang secara khusus mungkin praktisi lembaga keuangan ataupun praktisi pengusaha yang juga ingin mengikuti, khususnya akhwat, silakan bisa mendaftarkan di tempat yang tadi disampaikan. Kemudian kita angkat untuk pendengar atau pemirsa yang akan bertanya via telepon di 0218236543 dan sudah ada Bapak Huda di Pondok Gede. Ya, kami persilakan Pak Huda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya mungkin saya baru menyimak, itu mau tanya untuk pelatihan ini. Kebetulan saya di lembaga keuangan di asuransi. Pertama sih, apakah ada pembahasan lebih khusus tentang asuransi? Iya. Kedua, maaf ini untuk biayanya berapa Ustaz ya? Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya. Untuk materi, kami persilakan Ustadz Dr. Erwandi untuk menjelaskan perihal beberapa materi yang
insya Allah Ta'ala akan disampaikan pada pendidikan dan latihan ini. Apakah asuransinya memang juga termasuk kita sampaikan. Jazakallah khair kepada Pak Huda yang bertanya dari Pondok Gede. Selain transaksi-transaksi, ada sebetulnya silabusnya di situs ada ya Pak? Ada kan? Ada, tapi mengenai asuransi, insya Allah ada rukun misalnya jual beli, riba, gharar, muzayadah, lelang, munaqasah, tender juga ada. Kemudian kredit, jual beli kredit, murabahah ada, salam ada, istisna ada, ijarah ada, dan asuransi ada. Asuransi lembaga-lembaga keuangan syariah, produk-produk lembaga keuangan ada, akan kita bahas, dan baik konvensional maupun bank, asuransi, bursa, dan pegadaian insya Allah akan kita bahas juga insya Allah ta'ala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Mengenai biaya yang mungkin bisa disampaikan. Iya. Biayanya yang kami sampaikan adalah biaya pendidikan sebesar Rp3.950.000. Itu bisa dicicil sampai tanggal 22 Agustus. Atau bagi mereka yang masih berkeinginan untuk ada keluangan, silahkan dihubungi layanan pendidikan @BMT Bintaro. Insya Allah Ta'ala akan kita bahas di sana. Baik, terima kasih. Demikian untuk Pak Huda di Pondok Gede. Terima kasih atas interaksi Bapak, dan silakan untuk selanjutnya menghubungi kontak alamat atau telepon yang telah disampaikan tadi untuk membicarakan atau mungkin Anda ingin mendaftarkan diri, kami persilahkan. Kami angkat untuk penelpon kedua, sudah ada Pak Adi di Pekanbaru Riau. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya dulunya pernah bekerja di bank konvensional, pernah juga di bank syariah Ustaz, dan alhamdulillah saat ini udah punya usaha sendiri gitu. Kalau kami yang dari luar kota, saya dari Pekanbaru gitu, apa memungkinkan nggak Ustadz kami ikut juga nanti mengenai akomodasi, kemudian ada apakah ditentukan tempatnya di mana gitu Ustadz, jadi bisa kami mungkin pesan jauh-jauh hari, pesan jauh-jauh hari dengan tiket juga jauh-jauh hari. Baik. Karena insya Allah kami juga di Pekanbaru lagi ada rencana mau bentuk BMT. Sekalian nih mungkin mau daftar juga langsung nih Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi. Barakallahu fiik. Ya, nah. Silakan Ustaz. Mungkin Pak Dian lebih bisa menjawab, tapi memang tujuan kita memang seperti itu. Artinya banyak kaum muslimin dari berbagai kota minta untuk dibimbing. Ya, dan ini memang kewajiban kita dari para asatidz yang mengerti akan hal ini untuk membimbing. Tapi keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas mungkin tidak memungkinkan. Mengenai kemungkinan bagaimana caranya nanti mungkin bisa dipikirkan oleh penyelenggara itu BMT Bintaro, bagaimana caranya. Mungkin suatu saat bikin suatu kota ini selama 2 pekan saja berturut-turut cari liburan yang pas. Ya, satu kali mungkin di kota besar di Sumatera, kota besar di Kalimantan, atau di ujung Pulau Jawa, sehingga banyak kaum muslimin bisa tersentuh. Kalaulah mereka harus datang untuk 3 bulan belajar dan harus ngekos, mungkin biayanya besar. Selain masalah biaya besar juga adalah banyak waktu yang tersita, juga meninggalkan anak istri, dan juga bikin beban. Mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pihak BMT Bintaro. Nah, ada tambahan Pak? Ya, insya Allah Ta'ala kami akan memusyawarahkan ini dengan para pengurus BMT Bintaro perihal bagaimana teknis daripada yang berasal dari luar kota. Tapi kalau memang berkenan, memang mungkin bisa juga walaupun 3 bulan, tapi kan memang setiap Ahad saja, sehingga seminggu sekali ya seperti orang piknik saja, pergi tapi untuk mencari ilmu. Padahal mencari ilmu ini Masya Allah, insya Allah Ta'ala Allah akan berikan kemudahan jalannya menuju surga. Jadi bisa juga setiap kali, atau yang kalau tadi jauh, jazakallah khair tadi Pak Aldi dari Pekanbaru. Tapi kalau mereka yang berasal mungkin dari Bandung atau Bogor atau sekitar Jawa, mungkin bisa pulang pergi dalam waktu yang singkat untuk mengikuti pelatihan ini yang sifatnya hanya sebentar ya, hanya 5 jam dalam 1 hari.
atau ada 3 sesi. Dalam satu hari ada 3 sesi, dan satu sesi itu 100 menit, dan total semua adalah 5 jam dari jam 8 sampai jam 13. Untuk itu seperti biasa dari perkantoran, dari mana-mana, kalau ada seminar-seminar, mereka pun harus pergi keluar kota atau pergi ke luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, dan bisa mondar-mandir untuk mendapatkan apa yang dituju. Apalagi yang dituju kita adalah mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik. Terima kasih atas jawaban tambahan yang disampaikan. Demikian untuk Pak Aldi di Pekanbaru. Semoga langsung saja untuk bisa menghubungi panitia penerimaan untuk Anda. Kami angkat untuk penelpon ketiga, masih dari telepon sudah ada Ibu Laila di Kemayoran, Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya Bu. Saya mau tanya masalah pinjaman. Saya kan ada sangkutan di bank konvensional. Nah, bagaimana hukumnya kalau saya mau pindahkan ke bank syariah gitu, muamalah atau yang lain? Iya. Hukumnya gimana Pak? Iya. Mohon petunjuknya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair kepada Ibu Laila yang memang tidak berkaitan dengan materi pendidikan, tetapi ini berkaitan dengan inti daripada pendidikan itu adalah masalah muamalah, dan beliau tanyakan. Insya Allah kita bahas, dan dalam pendidikan juga nanti akan dibahas, dan alhamdulillah kaum muslimin mengerti sudah dan paham mana yang halal dan mana yang haram, ya tinggal mempraktekkan, tinggal membuat SOP-nya. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah bila dia telah mengetahui bahwa transaksi dengan lembaga keuangan ribawi yang akad adalah akad riba, kewajiban dia untuk berhenti. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Mereka tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut dan mereka mengetahui ini haram. Ya. Maka secepatnya hentikan dari yang riba dan carilah solusi yang syar'i. Solusi yang syar'i mungkin Anda temukan di bank syariah, juga mungkin tidak. Tanyakan solusi apa yang akan diberikan dalam lembaga tadi, kemudian pelajari kembali, bertanya kepada ahlinya. Bila memang sesuai syar'i, maka lakukan. Bila tidak, carilah solusi yang lain sampai Allah memudahkan kepada Anda untuk mencari solusi yang syar'i. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Demikian untuk Ibu Laila di Kemayoran. Saudaraku Siman Sakidah, kita masih akan mengangkat pertanyaan yang datang dari pendengar atau pemirsa kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan ada pertanyaan ini dan sekaligus harapan dari pendengar atau pemirsa kita di Jawa Tengah dan daerah DIY Yogyakarta. Adakah juga pelatihan atau pendidikan yang sama untuk ikhwah atau kaum muslimin yang juga berkeinginan di wilayah Jawa Tengah atau DIY sehingga bisa lebih dekat begitu? Mungkin ada wacana ke depan, Ustaz? Ya. Silakan. Jazakallah khair dari ikhwan kita di DIY dan lainnya. Memang telah kami bicarakan hal ini. Insya Allah ke depannya memang kita usahakan untuk berbagai tempat, tetapi kembali lagi tentu saja karena keterbatasan waktu dari Ustadz Dr. Arifin Badri dan Dr. Erwandi Tarmizi, tentu saja insya Allah ta'ala kita akan mendiskusikannya lebih dalam lagi. Dan sementara ini memang dari daerah Jogja atau dari daerah lainnya memang seperti tadi telah kami jelaskan, dipersilakan dulu ke Jakarta. Insya Allah ta'ala nanti ada waktunya kita pun mempunyai kemampuan untuk mengadakannya di berbagai kota seperti tadi juga harapan dari Ustadz, bahkan sampai ke berbagai pulau di Kalimantan, di Sumatera, atau kota-kota besar di Sulawesi. Insya Allah ta'ala kita akan laksanakan ini sehingga insya Allah ta'ala bisa lebih merata lagi pemahaman muamalah maliyah sesuai dengan syar'i, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat ridwanul jami'an. Baik, terima kasih. Demikian untuk ikhwah pendengar atau pemirsa Roja di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kemudian kami angkat pertanyaan kembali dari telepon dan sudah ada Bapak Mustamin di Sulawesi Tenggara atau Kendari. Silakan Pak. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ustaz, ini kalau gambarannya insya Allah sangat kami butuhkan, Ustaz, bagaimana pemahaman seperti ini dalam rangka meluruskan dan menyempurnakan pemahaman kita tentang muamalat. Cuma masalahnya, Ustaz, kita kena orang luar kota itu kalau misalnya tiap minggu kita ke Jakarta itu biayanya cukup besar, Ustaz. Itu mungkin butuhkan biaya sekitar 3 juta juga itu satu hari gitu. Bagaimana kalau misalnya saat ini supaya tercover semua dan ini insya Allah bisa dalam awal ini semacam penyebaran lebih ini kepada seluruh jamaah kita yang ada di luar Jawa diintensifkan, Ustaz. Misalnya yang 14 kali pertemuan itu diadakan hanya 1 minggu gitu. Full gitu, sehingga insya Allah bisa kita di-cover semua, Ustaz. Kerinduan kita tentang keutamaan muamalah sesuai syari ini sangat-sangat kami butuhkan. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustamin di Kendari. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz, silakan. Jazakallah khair Pak Mustamin dan seluruh kaum muslimin yang subhanallah tanggapan mereka belum kita mulai pendidikan sudah banyak harapan, dan ini menunjukkan kita berada di bulan yang mulia ini sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah yang mulia puasa, menunjukkan asar dari ibadah kita. Kita ingin introspeksi kembali, ingin mempelajari dinullah, ingin kembali kepada Allah dalam seluruh lini kehidupan kita. Dan insya Allah seperti yang tadi kita usulkan, betul yang diusulkan Pak Mustamin, ya 14 kali pertemuan 5 jam, mungkin sehari bisa kita jadikan 10 jam. Jadi daripada 2 pekan mungkin bisa jadi 1 pekan, mungkin jadi 5 hari lagi. Nanti mungkin kita bisa berpindah-pindah kota, tapi tentu untuk itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dian tadi, bahwasanya keterbatasan waktu para ustadz kita, para Dr. Muhammad Arifin Badri, beliau punya kesibukan yang luar biasa juga di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i di Jember, dan juga saya sendiri juga mempunyai kesibukan, tapi insya Allah akan kita usahakan dan akan kita, karena ini selain adalah merupakan syiar yang paling penting adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ya. Kita tidak inginkan dari hal ini sedikit pun dari dunia, tidak. Yang kita inginkan adalah bagaimana kaum muslimin memahami dinullah sebaik-baiknya. Dunia tidak lebih berat daripada sayap lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, insyaallah taala. Baik, terima kasih atas motivasi yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Mustamin, atau mungkin untuk Pak Dian, apakah ada wacana ke depan mungkin dibuat secara online, atau mungkin tidak, Ustaz, pendidikan dijalankan secara online bagi mereka yang berada di luar kota dengan interaksi internet mungkin? Insya Allah mungkin bisa online, bisa insya Allah mungkin bisa. Tetapi tentu keberadaan langsung itu berbeda dengan online, bagaimanapun juga berbeda. Keterikatan, kemudian kedisiplinan. Kalau online tinggal ditutup, udah orang sudah nggak ada, gimana mau nanya? Atau yang namanya teknologi, mati listrik, berhenti ilmunya. Ya, artinya banyak halangan. Iya, banyak halangan. Kalaulah ya seperti yang dijelaskan, malah yudraku kullu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, mungkin sebagian besarnya pun bisa kita dapatkan, atau setengahnya mungkin bisa juga dipikirkan oleh pihak penyelenggara, tapi secara teori insya Allah mungkin. Nah, baik, terima kasih, jazakallah khairan. Demikian untuk para pendengar dan pemirsa, kami masih akan menerima pertanyaan Anda baik melalui telepon atau pesan singkat di 0819896543, dan kita lanjutkan dengan penelpon berikut. Ada Bapak Abu Sausan di Cilengsi atau Indramayu nih Bapak. Halo, assalamualaikum Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini lagi di posisi lagi di Cilengsi tapi. Iya, silakan. Ini mau mungkin lebih kepada usulan atau apa pertanyaan juga. Cuman ini mungkin alangkah lebih baiknya kalau penyelenggaraan kuliah singkat ini atau pendidikan singkat ini juga direkam di video, sehingga nanti mungkin VCD atau DVD-nya bisa dijual ke ikhwan-ikhwan yang mungkin tidak sempat mengikuti. Ya, salah satunya mungkin anak yang kerjanya jauh di luar kota gitu, Ustaz dan Pak Dian mungkin ya. Itu saja. Na'am, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saran yang cukup baik
Pak ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak, silakan. Ya, alhamdulillah jazakallah khair Pak Abu Sausan di Cilangsi. Ya, insya Allah ta'ala ini wewenang daripada pihak TV maupun Radio Roja, dan insya Allah ta'ala ini bermanfaat bagi kita semua, dan kalau memang itu bisa dilaksanakan baik sekali insya Allah ta'ala. Dan sambil menunggu yang lain, mungkin juga tadi ada yang kita kurang menjelaskannya, beberapa yang memang bisa dilihat di situs perihal pokok bahasan yang nanti akan dilakukan dalam pendidikan dan latihan ini, yaitu yang pertama adalah rukun dan persyaratan akad jual beli. Jadi insya Allah ta'ala diharapkan nanti mengetahui syarat-syarat al-akidain, syarat-syarat siyahul aqd, dan syarat-syarat al-ma'aqud alaih. Dan yang kedua perihal riba. Dan yang ketiga perihal goror. 4 adalah bai muzayadah dan munaqashah, yaitu mengenai lelang dan tender. Lalu bai bi taksid, ya insyaallah taala nanti silakan dipertanyakan kepada Ustadz perihal perinciannya. Dan yang berikutnya mengenai bai murabahah. Mungkin kita juga dalam sehari-harinya bingung ini murabahah apa taksid gitu ya, wallahu alam. Dan berikutnya juga mungkin masih banyak yang asing, baik salam dan istisna. Karena beberapa kali kami juga mendapatkan beberapa kali perdiskusian dengan para ikhwan, kenapa kok ada DP, padahal ini kan masih belum jadi gedungnya gitu ya, padahal ini adalah istisna gitu. Dan yang berikutnya adalah materi yang ke-9, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu musyarakah, jadi dia akan dibahas musyarakah termasuk SOP, draft MOU ya dengan akad-akadnya. Lalu mudharabah dan kaidah-kaidah tentang taswik Islami. Nanti apa itu taswik? Silahkan di sini alhamdulillah ada pakarnya, hafizahullah. Lalu mengenai qard dan wadiah, kita juga masih sering bingung. Ini banyak kaum muslimin bingung, ini qard tapi qard kok boleh ada tambahannya. Nah, padahal ini jelas-jelas sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, dan beda sekali dengan wadiah, dan tentu saja nanti diberikan penjelasannya sekelumit. Dan mengenai rohan serta kafalah dan produk-produk lembaga keuangan, seperti tadi ada pertanyaan terkait asuransi. Dan berikutnya juga adalah mengenai konvensional, bank, asuransi, bursa, pegadaian, ini juga nanti akan termasuk pendidikan dan latihannya. Lalu produk lembaga keuangan syariah, bank, asuransi, dan pegadaian juga. Jadi ada yang konvensional, ada yang sudah menamakan dengan cara syariah. Apakah benar syariah? Insya Allah ta'ala nanti di dalam pelatihan terlihat apakah benar yang kita jalankan sudah syariah atau tidak. Lalu produk lembaga keuangan syariah, bank, dan pegadaian. Demikianlah insya Allah tambahan dari kami perihal 18 pembahasan pokok di pendidikan dan pelatihan ini, beserta dengan pelatihan SOP dan cara membuat draft akad yang akan dilaksanakan insya Allah. Baik, ya silakan Ustaz. Iya. Saya sangat setuju dengan usulan Pak Abu Sausan. Iya. Ya. Bagaimana kalau direkam, dan saya malah mengusulkan bukan direkam saja, bagaimana kalau disiarkan langsung oleh Roja dan bisa langsung para ikhwah, para pemirsa, para pendengar yang bisa interaktif langsung dengan kajian di waktu itu mungkin luar biasa lagi manfaatnya nantinya. Dan yang jelas itu lillahi ta'ala, tidak akan difungsi pendaftaran. Iya, insyaallah ta'ala semoga saran dan masukan dari Abu Sausan tadi dapat kita realisasikan, dan lebih jauh lagi sebagaimana yang Ustaz Rwandi Tarmi disampaikan tadi untuk bisa di live. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal ini. Dan ikhwatul Islam, masih kami buka pertanyaan dan kesempatan untuk bersoal jawab, dan sudah masuk Bapak Muhammad di Jakarta. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak ke inti pertanyaan. Apa Ustaz? Anda mau nanya, insya Allah alhamdulillah sedang merintis usaha untuk kredit motor yang syar'i. Pertanyaan Anda adalah bagaimana untuk penentuan konsep ekonomi ini? Apakah juga ada unsur sosialnya? Karena untuk menentukan umpamanya profit segala macam itu apakah tinggi atau rendah atau gimana,
Itu aja yang menanya, apakah ada unsur sosialnya gitu atau pure business atau kayak gimana? Afwan, Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakallah khair, ini langsung kuliah sekarang berarti. Tidak masalah insyaallah. Ya. Ya, beliau sudah malam dulu praktek beliau, yaitu sedang merintis usaha bisnis kredit motor yang sesuai dengan syariah. Ya, yang penting diperhatikan adalah beli dulu motornya, setelah Anda beli, baru Anda jual, baru buat akad jual beli dan tidak ada denda keterlambatan. Ya. Adapun margin yang dipertanyakan berapa persen bolehnya saya mengambil margin imbalan dari tidak tunainya tersebut. Dalam hal ini kembali kepada uruf, yaitu al-uruf merupakan al-'adatu muhakkamah, uruf atau kebiasaan menjadi rujukan hukum. Dan uruf dalam hal ini tentu adalah uruf perdagangan yang tidak tunai. Mungkin bisa Anda gunakan berapa margin yang diambil oleh lembaga keuangan syariah untuk jual beli murabahah mereka. Ya, memang mereka mengukurnya juga dengan ukuran rate atau suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ditambah berbagai hal sehingga mereka temukan margin dan menentukan margin dengan merujuk kepada suku bunga ini disepakati oleh para ulama ma'asyirin dan antara hal muhasabah mengeluarkan tidak ada masalah. Dia hanya menentukan sebagai patokan dari margin saja, bukan sebagai ikatan dari riba dan bukan akadnya akad syar'i, tetapi kalau kita lihat buku-buku para fuqaha di masa-masa mereka, malahan setahun mereka katakan abi'uka kadza bi 10 wa abi'uka bi sanatin bi 20. Saya jual kepada kamu, dan terdapat Ibnu Qudamah mengatakan boleh akadnya saya jual kepada kamu ini tunai 10 dengan pembayaran setelah 1 tahun 20, berarti ini 100% kan. Tapi itu mungkin uruf di waktu itu. Tapi uruf sekarang adalah bisa kita rujuk kepada berapa margin yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun ucapan bahwasanya apakah kita pure bisnis atau ada unsur sosialnya, ya dalam beragama, dalam bertadayun, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya dengan niat yang baik bisa menjadi ibadah sisi Allah selain Anda mendapatkan keuntungan dunia. Dalam Islam tidak ada yang pure bisnis. Kalau dimaksud itu pure bisnis itu maksudnya adalah dunia rugi kita, rugi Anda. Anda memang berjual beli, tapi kalau niat Anda hanya sekedar keuntungan dan laba, selesai sampai di sana. Memang tidak berdosa Anda, karena ini bukan ibadah, tidak berdosa, tapi Anda rugi, hanya mendapatkan dunia. Tapi ketika Anda berjual beli dengan cara seperti ini, dengan tujuan ingin membantu kaum muslimin yang memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mampu dengan cara yang tunai, ya. Dan di sana Anda perhatikan tentunya juga selain Anda perhatikan margin Anda perhatikan dia terlambat membayar karena susah kehidupan dia, Anda perhatikan dalam ini sudah merupakan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan susah, maka berikan masa tangguh. Bukankah Anda berikan tangguh ini bukan pure bisnis lagi, tapi di sini adalah bisnis dengan Allah Jalla fi'ala. Tijarah ma'allah, tijarah rabihah, perniagaan bersama Allah, perniagaan yang pasti menguntungkan di dunia sebelum di akhirat. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan motivasi yang Ustadz sampaikan. Demikian untuk Bapak Muhammad di Jakarta. Kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat sebelum kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon di pagi menjelang siang ini. Ada pertanyaan dari Abu Raihan di Tambun dan satu penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada persyaratan pendidikan terakhir untuk mengikuti program tersebut? Dan pertanyaan yang lainnya bahwa saya adalah akhwat yang baru lulus SMA dan tertarik untuk mengikuti, apakah juga diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan ini? Silakan Ustaz. Pertanyaan bagus sekali. Apakah ada persyaratan pendidikan terakhir? Ada persyaratannya, yaitu Anda bisa tulis baca Indonesia dan Arab. Cukup insyaallah ta'ala. Walaupun tidak punya ijazah SD Anda, tapi bisa tulis baca dan bisa tulis baca Indonesia dan Arab, cukup bisa untuk memasukinya. Baik. Pertanyaan akhwat tadi juga telah terjawab saya kira. Umur tidak terbatasi karena kita lihat banyak para tulabul ilm,
pada masa-masa muda, karena memang masa muda itu masa yang paling berharga untuk menuntut ilmu, di mana kekuatan seseorang diberikan kelebihan oleh Allah, ya, kemudian kesibukannya juga belum banyak terikat, belum, apalagi kalau akhwat belum bersuami, belum punya anak, belum disibukkan oleh hal yang lain, maka daripada menggunakan waktu ini untuk hal-hal tidak berguna, menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal ini, sangat menguntungkan Anda di dunia dan di akhirat. Ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan. Demikian untuk Abu Raihan di Tambun dan pendengar yang lainnya yang tadi menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Kami angkat kembali pendengar atau pemirsa dari telepon, dan sudah ada Bapak Kusnadin di Bima NTB. Silakan Pak Kusnadin. Ya, begini Ustaz. Halo. Iya, silakan Pak. Begini Ustaz, mohon maaf saya bertanya ini tidak sesuai dengan temanya. Iya, silakan Pak. Saya ada ujur setiap melakukan ritual sholat itu selalu diganggu kalau ada tetangga itu kan itu selalu ada kaitannya dengan saya, itu prasangka saya, padahal kalau secara akalnya memang tidak ada relevansinya dengan itu. Bagaimana cara mengantisipasi hal yang semacam itu, Ustaz? Kurang jelas Pak Kusnadin, ada apa? Kurang jelas Pak, bisa diulang lagi dalam hal gangguan apa Pak? Mungkin bisa diperjelas. Begini Ustaz, kalau setiap saya sholat selalu ada itu semacam bisik-bisik anak-anak itu, misalnya sholat itu ada anak-anak yang teriak, ada orang-orang tertentu masjid yang berbicara yang keras-keras. Itu selalu saya itu menganggap bahwa itu perkataan orang yang misalnya jatuh begitu, misalnya patah, misalnya contoh begitu. Baik, Pak. Itu setelah beribadah sholat, menurut saya itu akan menimpa saya, itu prasangka saya, Ustaz. Bagaimana cara untuk mensucikan prasangka ini menurut prasangka saja? Baik Pak Kusnadin, terima kasih atas interaksi Bapak. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Jazakallah khair Pak Kusnadin. Ini berita gembira untuk Pak Kusnadin, bahwa menunjukkan kita seorang mukmin sedang beribadah kepada Allah. Maka karena itu syaitan mengganggu Anda. Bila Anda sedang berbuat maksiat, tidak akan diganggu oleh syaitan karena senang dia, udah sama dia dengan saya. Tapi ketika Anda beribadah kepada Allah, ya. Makanya kita Ibnu Abbas ditanyakan, saya mendapatkan was-was ini itu beribadah. Kata Ibnu Abbas, memang itu yang diganggu oleh syaitan, karena syaitan tidak akan mengganggu, tidak akan masuk ke dalam baitin kharib, ke rumah yang rusak, tidak akan dirusak oleh syaitan. Syaitan akan merusak rumah yang bagus, ya. Maka berbahagialah kepada Allah dan lanjutkan itu dan berdoa kepada Allah, karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang bisa menghapuskan was-was dan segalanya. Dan ingat, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada satupun yang akan mampu menimpa kita kecuali apa yang telah dituliskan, yang digariskan, ditakdirkan oleh Allah. Tidak perlu was-was, teruskan ibadah Anda dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ibadah yang khusyuk. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih. Demikian untuk Bapak Kusnadin, motivasi yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk seluruh aktivitas ibadah Bapak. Kami angkat pertanyaan dari telepon kembali. Sudah ada Ibu Nining di Jember. Silakan Bu Nining. Iya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau tanya, tapi tidak sesuai dengan topik. Silakan. Ini berhubungan dengan jual beli dengan memakai katalog. Iya. Apa boleh atau tidak Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disimak dengan jelas Ustaz. Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya. Ibu Nining menanyakan tentang jual beli dengan menggunakan katalog, apakah sesuai syar'i atau tidak. Sesuai syar'i dengan catatan, dan bila dilakukan tidak memenuhi catatan ini, maka berubah dia menjadi tidak sesuai syar'i lagi. Pertama, ada beberapa cara mungkin yang bisa Ibu lakukan. Pertama, sediakan stok barang tersebut di rumah Anda atau dimiliki dahulu. Kemudian dengan katalog Anda iklankan. Sudah boleh ini dibuat akad jual beli. Ini boleh.
Yang kedua juga yang boleh, minta izin kepada pemilik barang. Saya akan jualkan barang Anda dengan katalog ini. Kata dia, silahkan. Dan nanti ketika Anda ambil barang, tidak perlu harus bayar dahulu, bawa dulu aja, karena ini akad wakalah, tidak boleh jual beli dalam akad wakalah. Setelah itu baru Anda jualkan, ini boleh. Atau Anda minta kepada yang pesan, ini saya belikan ini harganya harga segini, harga bandrolnya segini, berapa persen Anda beri fee untuk saya? 5% dari harga keseluruhan. Dan kalau dia mengatakan bahwa ini harganya masih murah, dia akan setuju saja, tidak ada masalah bagi dia. Ya, ini juga akadnya wakalah juga boleh. Yang tidak boleh, kita tidak membuat akad dengan pemilik barang, hanya ada selebaran saja, kita jualkan. Setelah orang ini, kemudian kita jual dengan orang ini, ya, setelah dia membelinya dan bayar DP-nya, kemudian baru kita beli barang ke pasar. Nah, maka ini termasuk sesuatu yang dilarang karena termasuk jual beli barang yang tidak dimiliki. Nah, Rasulullah melarang, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang bukan jadi milikmu. Baik, terima kasih. Demikian untuk Ibu Nining di Jember, semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan berikutnya, dan ini yang terakhir dari penelpon. Sebelum ada beberapa pertanyaan juga dari pesan singkat yang kami ajukan, sudah ada Pak Ahmad di Sumbar, Sumatera Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh ya, saya tanya Pak. Iya, sekarang bertebaran bank-banknya, baik bank nasional apa bank baik namanya, sekarang masalah bunga bank ini Pak Ustaz. Iya. Iya, bunga bank itu dalam hukum Islam itu yang sebenar-benar itu bagaimana? Kadang-kadang kita bingung juga sekarang, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Jadi seperti kita contohnya beli motor, ya kita mau tidak mau kadang-kadang bunga motor pakai bunga juga, ini pakai bunga juga. Nah, itu bagaimana pandangan Islam dari bunga bank, dari motor, dari bunga bank itu sendiri? Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad, interaksi Bapak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Pak Ahmad, mengenai bunga bank, kita tidak perlu bingung sekarang, karena selain ulama internasional, ya, Dewan Syariah Nasional dan MUI Pusat juga telah mengeluarkan hukum yang mengharamkan bunga bank tersebut. Dalam salah satu fatwanya menjelaskan bahwa faidah dalam bahasa Indonesianya bunga atau interest, ya sesuatu yang hukumnya adalah riba. Ulama internasional sudah lama memfatwakan ini, sudah tahun 1965, ya, mereka sudah memfatwakan bunga bank tersebut haram, atau bunga dari pinjaman dalam pembelian barang secara kredit. Karena akadnya bukan kita membeli barang dengan lembaga keuangan, bukan. Tetapi akadnya adalah kita menggunakan kredit dia dan bayar bunga ke dia, kita beli kepada pihak dealer, dan ini di sisi sini yang ada sisi bunganya yang juga diharamkan. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Pak Ahmad, ini adalah penelpon terakhir di program acara kita. Dan sebelum kita tutup program ini, kami akan angkat pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Ada Ibu Rahma yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon diberikan kembali alamat pelatihan dari Muamalat Maliyah ini. Ya, mohon maaf, beliau tadi terlambat untuk membuka program kita. Silakan mungkin Ustadz. Jazakillah khair. Alamatnya adalah Koperasi BMT Bintaro, Gedung Koperasi BMT Bintaro, Jalan Bintaro Utama 1, F2 nomor 5, Bintaro Jaya Sektor 2. Jadi Bintaro itu luas, tapi ini khusus Bintaro Jaya di jalan utamanya, Bintaro Utama 1, Blok F2 nomor 5. Dan silahkan lihat di situs kami www.bmtbintaro.com perihal muamalat maliyah. Dan berikutnya juga bagi yang ingin mendaftarkan, langsung ke layanan pendidikan. Jadi langsung tulisannya layanan pendidikan @bmtbintaro.com. Itu kirim email kepada kami, dan nomor teleponnya 021 7369 1020 7369 1020 atau
021 413 81335. Demikian. Baik, demikian untuk Ibu Royhan tadi, yang Ibu Rahma maksud kami yang telah bertanya. Dan satu pertanyaan terakhir, tampaknya ini juga diajukan oleh beberapa pesan singkat terkait dengan pokok bahasan dan penjelasan dari pokok bahasan yang disampaikan tadi. Apakah ada penjelasannya atau tertera di situs sehingga bisa mungkin disimak atau di copy paste oleh yang ingin mengikuti program ini? Iya. Jazakallah khair. Alhamdulillah telah tersedia di situs. Silahkan dibuka situs www.bmtbintaro.com. Insyaallah taala di sana telah dijelaskan perihal pokok-pokok pembahasan. Ada 18 pokok pembahasan untuk pertemuan selama 14 kali pertemuan. Insyaallah taala bisa disimak di sana dan silahkan dikopas. Dan terima kasih kepada kaum muslimin yang menyimak ini, dan saya lihat bagaimana antusias mereka untuk ingin mengikutinya. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua.